Ajari kami ya Bapa, dan biarlah roh-Mu selalu menuntun kami. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Baik, kita akan baca firman Tuhan dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Kita baca secara responsor ya. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Saya baca di ayat 11, Bapak Ibu di ayat yang ke-12 sampai seterusnya. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Namun ayah berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk, karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat. Anak sulung itu marah dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah menghabiskan harta bapa dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, inilah salah satu perumpamaan Yesus yang sangat terkenal. Bahkan perumpamaan ini mengungkapkan dan melucuti sisi manusiawi yang sangat umum, yaitu kehidupan kita dalam pribadi lepas pribadi. Artinya siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, dengan gampang kita bisa jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu firman ini mengatakan bahwa ketika manusia menghambur-hamburkan akan berkat Tuhan, maka hukuman yang paling berat adalah ketika dia tidak lagi mendapat berkat itu oleh karena dosa.
Nah, oleh karena itu dalam cerita ini Yesus menceritakan kepada orang-orang Farisi ataupun para ahli-ahli Taurat. Karena berbicara tentang yang hilang, apakah akan diterima kembali atau tidak, atau dibiarkan dengan demikian. Maka kalau bolehlah kita mengatakan dalam firman ini, identiknya adalah dengan kita orang Batak. Karena ini ada miripnya, betinya sedikit, beda-beda tipis. Molo siakangan tu siapudan, tu ise manombalga arte. Hita maju mangalusi. Molo adong arta, tu dia dong balga siakangan no manang siapudan. Mardua roha dong mangalusi kan? Dang mardua holong. Somate dope bapak nanga mangido ibana. Ada di PP Menteng seperti itu. Belum mati bapak dan mamanya sudah minta hartanya. Kalau bisa jangan kalian tahu harta bapak mamamu. Karena itu akan menimbulkan iri hati dalam hidupmu. Amang inang, unang patudu artamuna itu geleng muna. Simpan rapi, nanti satu waktu katakanlah itu kepada anakmu. Hari ini berkata bahwa Yesus ingin menerima kembali orang yang penuh dengan dosa. Yesus tidak meninggalkan orang-orang berdosa dengan demikian adanya. Ketika ini terjadi dalam konteks kehidupan kita, mungkin kita akan berkata, nasohodo manahoni. Odo no pistariana koku, ikoku ledo godak tuson, martipakonodo si ototon. Bapak Ibu, ini identiknya dengan kita. Alangkah sedihnya ketika anak yang hilang menunjukkan sifat manusia yang ingin sebebas-bebasnya. Kalaulah boleh saya mengatakan pada saat ini, penerimaan pekerjaan dari tamat SMA untuk masuk kepada golongan ASN. Terkejut waktu dia sekolah tamat SMA hanya menerima uang sekian. Tapi ketika dia menerima gaji, dengan gaji sekian tambah lauk pauk dan segala sesuatunya, bogap. Oleh karena itu dalam pertobatan mengembalikan seseorang kepada hidupnya sekaligus di dalam pemulihan hubungan yang rusak. Oleh karena kesalahan dan keinginan diri yang meninggalkan relasi-relasi sebelumnya, Yesus mengatakan alangkah sukacitanya penghuni sorga ini akan bertambah dari orang-orang yang mau bertobat oleh karena kesalahannya. Oleh karena itu Yesus menggambarkan perumpamaan ini terhadap orang-orang Yahudi. Karena cerita ini menjadi fakta dalam kehidupan kita. Molo ditoba saat matu silidung, molo jabu bona tu siepu degan. Paturia molo salamang dah. Molo di Samosir tu sia kangat do. Dang ado hak ni siepu di si. Ya. Alai jabu bona, rumah induk yang diberikan orang tuanya ini menjadi persoalan. Ketika dia gagal dari perantauan, dia masuk ke sana dan mengatakan, mana bagianku? Dan ketika seorang anak bungsu meminta warisan orang tua belum mati, secara adat Yahudi ini adalah orang yang salah. Tapi orang tua itu memberikan kepada anak bungsu karena dia dipaksa dan didesak untuk menerima bagiannya dan dia akan pergi sebebas-bebasnya dalam melakukan akan uang dan yang ia berikan untuk anak tersebut. Ide benari dok, anak siakangan, parbahul-bahul dabulut do. Anak pertama itu adik-adik, tanggung jawabnya besar. Paling enak anak siapudan. Ya. Karena anak siapudan ini manja. Apalagi jaraknya jauh. Wah, tondi-tondiku namon. Anggodang tondi-tondiku doon. Bapak Ibu yang terkasih, dari pengalaman real kita mungkin lebih tepat dengan cerita ini
bahwa menunjukkan sisi lain di sini adalah bagaimana pengampunan, pemurah dan pemaaf itu yang Tuhan berikan. Yesus menggambarkan dirinya sebagai cerita ini karena anak yang hilang ini sudah dianggap pergi dari jauh dan boleh dikatakan tidak lagi di mana rimbanya. Dan di sinilah yang boleh saya katakan Amang Inang. Jangan manjakan anak-anak kita dengan apa yang kita miliki. Banyak sudah kejadian di masyarakat, tidak diberikan sepeda motor, orang tuanya dibalbal. Tahu dibalbal? Dipukul. Ketika anak perempuannya tidak diberikan HP, mamanya dijambak-jambak. Itu baru HP, belum warisan. Persoalannya bagi kita adalah setelah jatuh dalam kehinaan, ini yang mau kita tempuh dalam hidup kita. Jangan diri kita dibiarkan kosong oleh karena hal-hal yang dapat membawa kita kepada kehancuran. Ketika seorang anak ini meminta kepada bapaknya dan mengatakan, berikanlah Pak, karena aku sudah dapat jatahnya. Dan ini yang aku ketahui harta yang Bapak miliki. Masa saya tidak bisa dapat? Burjuro Bapak nyontu siepu dan nyonate. Baik dia. Apapun diminta dikasih. Abangnya mati-matian di ladang. Mengerjakan ladang bapaknya. Dia datang dengan pangku tangan dan meminta segala sesuatu. Saudara-saudara, itu sebabnya ketika kita mau melihat cerita ini sebenarnya, Yesus menunggu dan sangat merindukan kedatangan setiap kita. Anak-anak yang hilang, dalam tanda kutip, nama lasmar minggu mawon. Nah sehali satahun mamar minggu mawon. Mula mah. Bertobat. Karena kita tidak tahu perjalanan hidup kita, bahkan perumpamaan ini sebelum dan sesudah perumpamaan ini menunjukkan bahwa Tuhan aktif mencari setiap orang yang hilang dengan mengerahkan segalanya agar hilang itu dapat dijemput kembali. Mago dosa da biru-birui syak kuria. Bapak, Ibu, dari pengalaman ini kita bisa melihat bahwa pertobatan harus berani mengambil resiko, kalau tidak tetap terpuruk dengan persoalan-persoalan itu. Ya. Kalaupun adik-adik kami di sini yang sudah bekerja dengan gaji yang beberapa digit, ya pandai-pandailah. Tak usah selalu menunjukkan kelasnya, slow tapi pasti. Ya. Wah itu slow tapi pasti. Tak usah, ya, nah itu dia. Lihat Nepal, apa yang terjadi? Ya, menteri saja sampai ditelanjangin. Apalagi yang mau kita lihat di negara ini. Saya pikir kemarin ini akan terjadi Mei 98. Rupanya Tuhan tidak mengizinkan. Ya. Itu akibat kecongkakan para petinggi-petinggi. Ya. Adik-adik kalau sudah menjabat, jangan tinggi hati, rendah. Tidak ada artinya di muka bumi tinggi hatimu itu. Karena ketika seorang anak ini menerima harta warisan, dia tidak mengontrol dirinya, bahkan dia pergi, Bapak Ibu yang terkasih, ke tempat yang tidak layak. Saya tidak mau memakai kata babi, maaf, ini terlalu kasar. Saya memakai kata pinak. Ya. Ketika dia berada dalam konteks kehidupannya, dia tidak lazim sebenarnya sebagai anak orang sultan. Tapi dia hidup dalam kehinaannya, memakan kangkung yang harus dicincang, memakan ubi jalar yang harus dicincang, dan memakan kol yang busuk harus dicincang. Bayangkan, dia berpikir enak-enaknya pembantu di rumah itu makan, enak-enaknya pembantu itu menikmati AC, aku menderita di sini. Oleh karena itu cerita ini membawa kita untuk dapat memahami arti kehidupan kita di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Apa yang dia makan? Dodak. Rap mangam mado pina dodak. Tahu dodak dek? Ampasnya padi yang digiling halus. Makanya sekali-sekali pulang ke Toba biar tahu. Jangan di Jakarta aja, jalan-jalan dulu ke Toba. Apa itu pung? Dodak.
Persoalannya bagi kita anak yang hilang mencari kebebasan dan kepuasan, ini memperingatkan bahwa dia memiliki kehendak bebas, keinginan untuk bebas, bahkan perilaku ingin bebas. Ya. Siapa yang gak ingin kalau banyak uang di kantong segala sesuatunya bisa dia lakukan. Tapi persoalan dalam materi kehidupannya secara khusus tentang imannya dia kalah oleh karena uang yang ia pegang dan harta yang ia miliki. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan aktif mencari setiap orang yang hilang. Dia tidak membiarkan kita. Dia ingin bahwa kita pulang kembali untuk membuat suatu kebenaran bahwa yang kau lakukan itu adalah salah. Ini tidak. Dia merasa menyesal dan dia pulang, dia katakan, kalau aku pulang diterima Bapakku kah? Dia memberanikan diri dan mengatakan, Bapak, aku sudah pulang. Dia disambut bagaikan seorang menteri dengan tari-tarian, makan enak, segala sesuatu dilengkapi. Siapa yang cemburu? Siapa kangen? Aku bersama denganmu Bapa selama ini, sedikit pun kau tidak bisa buat kepadaku seperti ini. Saya mau mengatakan kepada kita, antara anak nomor 1 dan nomor 2 dalam cerita ini, siapa yang jahat? Siakankah atau siapudan? Sekali lagi, dalam cerita ini siapa yang salah dan paling banyak dosanya? Siakankah atau siapudan? Nah, mulai bingung. Cerita ini menggambarkan bukan masalah anak bungsunya. Ketika anak bungsu itu datang dan meminta pengampunan kepada bapaknya, dia memberikan pengampunan. Dihau, diumma, dilihat dan nadenggan. Ay ngamulak bebada tutodi. Ngamulak berohani dan itu natorasna. Dia sudah pulang kepada bapaknya. Dan dia mengatakan, aku sudah berdosa kepada sorga. Pengakuan yang tulus di hadapan orang tua. Tetapi yang muncul bagi anak pertama apa? Aku sudah bersama dengan kau Bapa. Apapun tidak kau berikan kepadaku. Apa kata bapaknya? Segala sesuatu ini adalah juga milikmu. Tetapi iri hati itu membawa dia kepada kehancuran. Ay sunabu yang mengpadita. Enak salah si bungsu itu, si pudan itu yang salah. Enggak. Dia datang kepada Tuhan minta ampun. Ya. Dia datang bermohon kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, dengan kesalahanku, kebebasanku memakai berkat itu. Maka ketika berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kita, jangan membawa kita menjadi orang yang betul-betul mau dihormati. Tapi berkat itu kita mau bagi kepada siapapun dalam kehidupan kita di tengah-tengah akan perjalanan segala rintangan hidup kita ini. Itu sebabnya adik-adik, godang dodongan mekel, dongan tangis dangadong. Ya, ketika kau berduit, banyak orang sahabatmu. Tapi ketika kau tidak berduit, kau dalam keadaan tangis, gak ada kawanmu. Kau ditinggalkan. Demikianlah dia. Udah habis duitnya, sudah menderita, tidak ada yang mengawani dia. Bahkan dia berani menyatakan dalam dirinya, pulangkah aku Bapa? Dia bertanya, maukah engkau menerimaku kembali? Sama itu. Mulai isena tubuh di Medan, sekolah di Medan. Tadahamu do amang di headu di bagi hamu atas sporing. Halo, sporing. Oh, kalau orang Jakarta nggak tahu. Sporing itu cabut dari sekolah nggak pulang ke rumah. Itu bajunya sampai sekolah sampai berapa hari. Itu yang sering dilakukan anak-anak kita ketika dia melawan kepada orang tuanya. Dicari ke sekolah tidak ketemu. Di manalah anak gue itu? Dicari kemana-mana juga tidak ketemu. Mambain arsak minatorasna. Jantungan, stroke. Dia juga yang menderita akhirnya. Bapak Ibu, ini menggambarkan bagi kita bahwa ada banyak teman merayakan sukacita, namun hanya sendirian yang menanggung pilu dan tangis. Atau boleh kita katakan dia bekerja di tempat yang tidak layak,
seorang anak sultan harus melakukan pekerjaan dan harus hidup bersama dengan si Pina, bahkan boleh dikatakan makan bersama dengan Pina. Apa yang mau kita lihat di sana? Andaikan ini terjadi kepada kita, loak naik tadi. Anak sultan melakukan seperti itu. Tapi dia dengan ketulusan hatinya datang kepada Tuhan. Dia mengaku seperti dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia datang dengan kerendahan hati. Tuhan, ampuni aku. Tolong aku Tuhan. Terbuka Yesus menyambut dia. Alai Romaon. Enak sekali dia, Tuhan Yesus. Dia melakukan tapi tidak pernah Tuhan berikan kepada. Jangan kau berpikir seperti itu. Sama dengan khotbah kita dalam ibadah pertanyaan kita. Yesus, kenapa kau berkata untuk mati, mau disalib oleh orang-orang yang jahat itu? Kau tidak tahu aku datang ke dunia ini untuk menderita. Yang kupikirnya Yesus, kau adalah Mesias akan mendirikan kerajaan Daud. Apa kata Yesus? Menyala kau iblis, katanya kepada Petrus. Bayangkan. Amos 8 ayat 2 menceritakan, jangan sampai Tuhan tidak mau memaafkan kita oleh karena dosa-dosa kita. Sotung ditulak Tuhan itu kita. Amos 8 ayat 2. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam cerita ini juga dikatakan bahwa dia mau mengelola hidupnya dengan cara bersyukur kepada Tuhan karena dia diterima kembali dan menjadi jawaban dalam hidupnya. Saya tidak dibuang, tetapi iri hati tadi menjadi kering bagi seorang abang karena dia merasa dianak duakan atau dinomor duakan, padahal tidaklah demikian pikiran daripada orang tuanya tersebut. Mari kita lihat Yeremia 33 ayat 11. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobat Bapak Ibu. Saya tidak mau mengajarkan bertobat bagaimana. Adik-adik kami juga harus mau bertobat karena kita tidak tahu perjalanan hidup kita. Sekalipun kita bukan orang sempurna, kita mau melakukan pertobatan pribadi kepada Tuhan. Tidak perlu kita menceritakan pertobatan kita kepada sahabat. Itu akan menjadi bahan lecehan bagi kita. Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik. Tapi Tuhan menghendaki bagaimana kita punya kelakuan supaya kita hidup di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, hilang. Ya. Sedangkan kunci lemari aja hilang, sudah repot. Repotnya di mana? Curiga mencurigai. Opa membuat tipa. Sedih hari buat kunci. Ya kan? Kaunya Polan, mama ini. Mulai curiga karena banyak uang di dalam itu. Kunci lemari hilang, repot satu rumah. Padahal yang salah meletakkannya. Padahal di HD-nya kan. Saudara-saudara, kenikmatan dunia terkadang membawa kita kepada penyesalan. Oleh karena itu jangan kita mengatakan penyesalan itu datangnya terlambat. Sebenarnya penyesalan itu sudah ada di depan kita. Kalau kita mau berbicara dengan hati. Kalau kulakukan seperti ini, apakah layak? Kalau kukatakan seperti ini, apakah benar? Maka penyesalan itu sudah ada di depan mata kita. Tapi kita langgar, maka selalu kita mengatakan penyesalan itu datangnya terlambat. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, dia bangkit. Dan dia pergi. Sang anak menyadari bahwa hidup dalam dosa tidak memberikan kepuasan, tetapi justru membawa penderitaan. Dia tidak hanya menyesali kesalahannya, dan dia mengambil keputusan untuk bertindak kembali ke rumah bapaknya. Dia pulang, Pak, aku sudah kurus. Pak, aku tidak punya baju, aku tidak punya apa-apa. Tolong terima aku kembali. Terima aku. Dia perintahkan semua pegawai, sambut, mandikan dia, bersihkan dia, adakan pesta pora. Saudara-saudara, kalau kita mau berpikir seperti anak siakangan, kita akan dikatakan sebagai dia yang iri dan kecewa atas sikap ayahnya terhadap sikap orang yang merasa cukup baik, atau kita katakan bertobat, maka boleh dikatakan disitulah sukacitanya telah habis dan disedot habis oleh karena iri tersebut. Ya, kan ini Pulau Samosir dikenal sebagai negeri kepingan
sorga. Ido tehe, alusya mujo. Ido tehe, ido. Di kotamu do petiki mangarato, amang inang, borhat sa samosir, amay do dang adong ngulu-ngulu samosir, macay mahira, borhat. Sudah, sampai di kota. Oke, tiba 40 tahun, ada perubahan mendasar. Samosir menjadi negeri kepingan surga. Mulak. Siapu dan mengerjakan segala sesuatu, roh siakangan nomor 2, bla 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 bla, menjumpai. Apa yang terjadi? Dia bagi aki. Dia bagi aki. Jadi hari bagianmu. Ditinggal kodo 40 tahun. Dung rosono baru maho. Apa yang terjadi? Main mabalati. Bapak Ibu, kita harus bisa melihat kondisi ini. Unang saya tadok, nggak ditinggal bapak deh. Harta bapak deh, betul. Tapi siapa yang mengelola, kita harus juga menghargai dia. Karena dia juga adalah bagian daripada keluarga kita. Kenapa kita harus menggulut-gulut lagi? Sudah ada sama kita, kenapa kita harus menggulut-gulut lagi di Bonapasogi? Ini ya persoalan kita Bapak Ibu. Ngapain kita harus menggulut-gulut lagi yang ada di Bonapasogi? Oma gulut-gulut, tak pola be, di mana petahoi? Karena itu jatah dia, karena dia tinggal di kampung. Kenapa kita harus mendesak-desak itu semua? Maka sering terjadi pertumpahan darah, persidangan oleh karena hal-hal seperti ini. Siakangan menuntut kepada bapaknya. Itu tidak boleh seperti itu. Bapaknya mengatakan, jangan. Sudah pulang adikmu, dia hidup kembali. Dia mati di sana, dia hidup kembali. Dia memberikan dirinya karena dia merasa bahwa dia dengan keadaan seperti itu. Dia mengerti dengan pemahamannya bahwa dia orang yang salah. Sudah mengaku itu di hadapanku. Oleh karena itu, firman ini membawa kita, marilah kita konsekuensi dalam kehidupan kita ini. Jangan iri dengan orang yang sudah maju dalam kehidupan kita. Jangan iri terhadap orang ketika dia mempunyai segala sesuatu. Cukup melihat dan bersyukur. Kapan aku bisa seperti dia? Demikian. Bukan berarti siakangan akan melakukan kejahatan seperti si bungsu, tidak. Tapi dia ingin mengatakan dalam dirinya bahwa menganggap dia harus dihargai dan harus dihormati seperti adiknya. Tapi bapaknya mengatakan tidak, ini punyamu juga, milikmu bersama-sama. Aku tidak mau melakukan seperti itu agar tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Aku menganggap bahwa dia pulang memberikan dirinya yang hilang itu kepada. Alani do amang inang. Holong nina marianak kondak pola huajari be. Molo ina holong na tu dia do, tu anak manang tu boru. Oh, enggak sama, enggak usah bilang sama. Bohong itu. Molo omakna tu anakna do. Tengok kan? Jujur dululah. Dia pesongoni do. Dak kiaman coba bapak. Mak minta sama bapak, mamanya yang disuruh. Alai molo boru tu dia. Tu bapak. Nah, ini benar cinta pertama borunya adalah bapaknya. Dak pola si pungkirom munai nang. Anak munai do nabui mandongani hamu. Anggo boru ido mandongani bapakna di kedua. Yang mau saya katakan di sini adalah bagaimana kita menyadari hidup kita seperti anak yang hilang. Kita seringkali tidak menyadari kehancuran spiritual akibat dosa. Namun ketika kita merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus menyingkapkan kesalahan kita dan mendorong kita untuk kembali kepada Allah. Kadang-kadang kita seringkali menormalisasi dosa-dosa kita. Bukan hanya sungai yang harus dinormalisasi, dosa pun sudah kita kerjakan secara normalisasi. Hati-hati, orang tidak melihat, tapi beliau melihat secara langsung dalam hidup kita. Berpulanglah. Saya tidak mau mengajari Bapak Ibu adik-adik bertobat hari ini. Bertobat secara pribadi dan Tuhan berbicara engkau kepada Tuhan. Tak usah berbicara kepada pendeta, tidak ada gunanya itu. Sama Tuhan kau berbicara. Tuhan, aku mau bertobat. Tolong aku Tuhan. Aku mau pulang kepada jalan yang betul-betul memberikan kehidupan bagi. Ini tong dohono muna. Nang cari tahu Pak Pendeta aku mau bertobat. Apa pertobatanmu? Kau suruhlah tu jungkir balik di sini. Kau mau bertobat di sini, jungkir baliklah dulu katanya.
Gak perlu kita sama seperti gereja-gereja. Harus bertobat. Aku mau bertobat Tuhan Yesus. Pulang sampai di rumah mencuri ayam 1 ekor. Jangan katakan pertobatan di hadapan umum. Katakan pertobatan itu dalam hatimu dan bersekutu engkau kepada Tuhanmu. Itu orang yang baik dan yang benar, mengenal akan dosa-dosanya. Saudara-saudaraku yang terkasih Bapak Ibu, oleh karena itu dia tidak mempertahankan egonya, tetapi dengan membuang segala rasa malu, mau mengakui kesalahan yang telah dilakukannya di dalam hidupnya. Persoalannya Bapak Ibu, sekarang saya mau bertanya. Hiado molo salah amata meminta maaf Tuhanmu inang? Oh Ibu, pernahkah Bapak membuat salah dia minta maaf kepadamu? Karena sudah disonggak-songgak inang? Pernah dia minta maaf kepada kamu inang? Lo boloni, sudah Mei, iya kan? Sudah disonggak inang, padahal yang salah tidak lagi mau meminta maaf. Itulah egonya manusia. Alayamang, molo salah di netai, olo di mana minta maaf Tuhanmu? Bertobatlah. Sudah tua, oke? Sudah tua. Yang mau kita usung apa sekarang? Bagaimana anak-anak ini maju ke depan? Tidak usah lagi bertengkar-tengkar. Selesailah. Esodong labana marsitokara di tengah-tengah di rumah tangga. Kalau mempertahankan egonya saja, berarti kita tidak mau membuang rasa malu kita terhadap suami ataupun istri. Mau kita membuang rasa malu kita dan ego kita dan kesalahan kita, maka kita bisa dapat merangkul satu dengan lain di dalam rumah tangga. Maka cerita ini, anak yang hilang ini akan membawa kita kepada suatu jalan kebenaran, bahwa aku tidak hilang di hadapan Allah oleh karena dosa-dosaku, tetapi aku mau hidup bersama Tuhan di dalam kebenaran dan ajaran yang betul-betul membawa kepada kehidupan. Atenang, molo salah amata bertobat mau kawan. Malah hidup ya. Bertobat mau kawan. Unang dokon amaniha. Dang lakui bertobat mau kawan. Hidup. Torsori. Ale molo dokon kamu bertobat bapak niaha. Oh dang ditergi. Alani amang inang ditasalnya. Dalam kehidupan kita dosa bukan hanya pelanggaran terhadap sesama, juga terhadap Tuhan. Ya. Adik-adikku, baik-baiklah kalian untuk mencari pasangan hidup. Jangan tergoda karena dia ganteng, ya. Jangan tergoda dia karena pejabat ini, nggak usah lah, slow aja. Tuhan tunjukkan jodohku yang pantas. Ini sekarang sudah banyak yang menjual Yesus. Dia jual imannya hanya karena seorang laki-laki yang ganteng. 3 bulan lagi cerai. Aduh, jangan. Firman ini mengingatkan, jangan sampai hilang kita di hadapan Yesus. Yesus tetap menerima kita dalam segala kondisinya. Karena orang yang mau datang bertobat adalah orang yang pernah melakukan dosa, bahkan layak diterima sedikitnya tidak boleh diberi peran, bahkan prinsip tentang dosa. Karena itu ketika kita sudah dalam keadaan berdosa, mari kita datang dengan secara layak kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan, dan terimalah aku dalam kelebihan dan kekuranganku untuk menjadi serta di dalam kehidupan kekal itu. Bukan menjadi orang yang hilang. Ya. Kalau sudah orang yang hilang sulit sekali Bapak. Mari kita buka Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Ya. Kita berperkara dengan dosa kita. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu. Berperkaralah kita dengan dosa kita. Berperkaralah kita dengan pergumulan-pergumulan kita. Maka firman ini akan membawa kita kepada kehidupan yang sebenarnya, bahwa kita bukan orang-orang yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya hanya berpesan kepada kita Amang, soal pertobatan ini. Pelajaran yang sangat berharga bagi kita adalah karena kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13 yang mengatakan bahwa
Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ikonadong dosia biara tamang. Adik-adikku harus ada punya rasa takut. Ketika engkau tidak berdoa, kau punya rasa takut. Ketika engkau tidak beribadah, kau punya rasa takut. Ada hutangmu kepada Tuhan, bahwa dalam kehidupan kita ini selalu dikontrol oleh Tuhan sepanjang hidup kita. Ada endeta di buku endeta Saimula tadi maju ate, di bawah tamu kan amang sayat. Saimulak honala jalangi terus aina sena aing alani ho perjalanan mulak mati amang teh. Adik-adik, pulanglah kepada Tuhan ya, minta pengampunan. Bukan minta kematian, pengampunan. Seperti anak yang hilang ini. Sekalipun kita bukan orang sempurna, mulak mai tatu dewata, meminta pengampunan, minta kehidupan daripada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang mengingatkan kami. Berkat apapun yang kami miliki harus kami pelihara dengan baik. Tidak asal diberi kepada anak ataupun kepada siapapun. Karena satu waktu itu akan kami butuhkan. Ketika cerita ini menceritakan tentang anak yang hilang, salah menempatkan posisi dalam memakai akan berkat itu. Hidup berfoya-foya, tidak ada batasan. Dia menyadari dan dia pulang kepada Bapa, meminta pengampunan. Sama halnya dengan kami ya Tuhan, ketika kami lalai dalam menjalani kehidupan, kami ingin pulang, minta pengampunan kepada Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami. Oleh karena itu Bapa di sorga, berkatilah jemaat-Mu ini. Biarlah kami selalu di dalam naungan kasih Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah kami yang hidup. Karena Tuhan adalah Allah sumber kekuatan. Berkati Bapak Ibu yang dalam proses pemulihan dari sakit. Biarlah obat yang mereka makan menjadi kesembuhan. Tuhan jamah tubuh mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan menjadi kesembuhan. Bagi para lansia, juga Tuhan berkati mereka dalam menjalani masa-masa lansia mereka. Agar mereka semakin kuat dalam menjalani kehidupan mereka. Bagi yang mencari pekerjaan juga Tuhan tolong. Agar Tuhan menunjukkan lapangan pekerjaan yang layak bagi anak-anak kami. Sesuai dengan studi yang mereka peroleh dan pengetahuan yang mereka peroleh. Bagi mereka yang menantikan jodoh juga, Tuhan berikanlah jodoh yang sepadan, yang seiman. Agar mereka dapat melaksanakan semua itu dalam naungan kasih yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau menyambut kami orang-orang yang berdosa. Engkau tidak menyingkirkan kami oleh karena dosa kami. Kami datang dengan kerendahan hati kami ya Tuhan. Berkati kami satu persatu yang hadir pada saat ini. Dengan kesehatan yang daripada-Mu. Sehingga kami boleh dapat melakukan aktivitas kami. Apapun yang bisa kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami pulang ini. Dan berkati rumah tangga kami masing-masing. Berkati akan pekerjaan kami untuk esok hari. Dan biarlah kami selalu di dalam naungan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Kita bernyanyi. Kasih setiamu sungguh lebih
baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan di Kau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam namamu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Kita sampaikan persembahan kita. It's